Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjelasan tentang PPh pasal 22, 23, 24, dan 26, di mana yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri sebagai Fitri Diana Puspasari, yang kedua ada Akmal Darmawan, yang ketiga ada Ajeng Faradia Putri, yang keempat ada Nur Ayu Setiasi, dan yang kelima ada Kelsey Resambeshi, di mana dosen pengampu Budian Primanita Oktasari. Perkenalkan, nama saya Akmal Darmawan dan saya di sini akan menjelaskan apa itu PPh pasal 22, pemungut pajak PPh pasal 22, objek pajak PPh pasal 22, tarif pajak pasal 22, dan perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama, ada pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, maupun reimpor. Tarif untuk pajak ini sangat bervariasi dan tergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Lalu yang kedua ada pemungut pajak PPh pasal 22. Pemungut pajak PPh pasal 22 adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Lalu bendara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran. Sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Lalu ada kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah. Membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Lalu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Lalu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, dan mineral bukan logam. Ini dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Lalu ada perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yaitu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Lalu ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan motor di dalam negeri. Lalu ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Lalu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Lalu ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya, yaitu kegiatan mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, ternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan. Lalu ada pemerintah menambahkan wajib pajak kepada badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 3 2015. Lalu ada objek PPh pasal 22. Objek pasal PPh pasal 22 adalah impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Lalu ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Lalu ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Lalu ada pembayaran atas pembelian barang untuk keperluan kegiatan usaha BUMN. Lalu ada penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu. Lalu industri otomotif dan industri farmasi. Lalu ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPM dan agen pemegang merek APM, juga importir umum kendaraan bermotor. Lalu ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Lalu ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Lalu ada hal yang dikenakan tarif pajak PPh pasal 22, yaitu ada kegiatan impor, ada pembelian barang yang dilakukan oleh DCPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. 3. Penjualan hasil produksi. 4. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Dan 5. Ada penjualan barang mewah. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 22. Ilustrasi perhitungan pemotongan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah pada 20 Februari 2015. Bendahara membeli 4 printer dari PT Super Komputi dengan harga 22 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak dan PPN pembelian printer tersebut adalah pemungutan PPh-nya harga pembelian 22 juta. Dasar pengenaan pajaknya 20 juta dikali 100 kali 10 sama dengan 20 juta. Lalu PPh pasal 22 nya 1 kali 5 dikali 20 juta dari dasar pengenaan pajak, hasilnya 300.000. Lalu pemungutan PPN nya dasar pengenaan pajak 20 juta. Lalu PPN-nya 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Sekian presentasi PPh pasal 22 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Yustiasi dengan NIM 43120010163. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 23 dan cara perhitungannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi PPh pasal 23. Menurut Waluyo tahun 2010, bahwa pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk dari usaha tetap yang berasal dari modal,
penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum PPh pasal 23 menurut ATEP 2011 pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemotongan pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK-03/2010, pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari: yang pertama, badan pemerintah; yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri; yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan; yang keempat, bentuk usaha tetap; yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali pejabat pembuat akte tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pemotongan dan tarif pajak penghasilan pasal 23. Menurut Mardiasmo, tahun 2011, tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas, yang terdiri dari A. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan; yang B. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F; yang C. Royalti; dan yang terakhir D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas yang terdiri dari A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP. Besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi tinggi 100% dibanding tarif bagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Cara menghitung pajak penghasil pasal 23 untuk masing-masing objek pajak dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabel ini, kita dapat melihat nomor, objek pajak, dan besar PPh pasal 23. Tabel ini memiliki 7 kolom yang berisikan objek pajak dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, 2% dikali jumlah sewa, dan yang terakhir 2% dikali jumlah imbalan, tidak termasuk PPN. Di sini terdapat tabel yang berisikan tentang jenis penghasilan, pengenaan pajak, perhitungan, dan penerima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atas dividen, bunga, dan sewa. Perbedaan penggunaan pajak penghasilan atas dividen, bunga, dan sewa dijelaskan sebagai berikut. Menurut Salman 2017, contoh perhitungan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Senja Pagi menyewa truk senilai 5 juta rupiah dari Pak Ali. Penghasilan yang diterima oleh Pak Ali harus dipotong PPh pasal 23
sebesar 2% dikali penghasilan bruto. Jadi 2% dikali 5 juta hasilnya 100.000 rupiah. Dan yang kedua, PT ABC telah mengirimkan invoice untuk menagih jasa manajemen yang diberikan kepada PT XYZ. Dalam invoice tersebut tertera manajemen fee adalah sebesar 10 juta rupiah. Perhitungan pasal PPh 23 yang harus dipotong atas penghasilan tersebut sebesar 2% dikali 10 juta dan hasilnya 200.000 rupiah. Yang ketiga, PT ACI bergerak dalam jasa penyedia tenaga kerja. PT ACI telah mengirimkan invoice untuk menagih jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikannya kepada PT XYZ. Dalam invoice tersebut tertera nilai jasa penyediaan tenaga kerja adalah sebesar 10 juta rupiah. Hitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong atas penghasilan tersebut sebesar 2% dikali 10 juta yang memiliki hasil 200.000 rupiah. Yang terakhir, yang keempat, PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyediaan tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung. Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan imbalan jasa sebesar 20 juta rupiah. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar 2% dikali 20 juta rupiah. Hasilnya 400.000 rupiah. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saat terutang penyetoran pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud atas terutangnya penghasilan bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukaan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank, persepsi atau kantor pos Indonesia. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang membenahi pajak penghasilan yang dipotong. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal dilakukan secara deregistrasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Demikian penjelasan tentang PPh pasal 23 dan cara perhitungannya yang dapat saya sampaikan di video ini. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumfana Dia Putri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 26 dan cara perhitungannya. Definisi PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia yang pemenuhannya seperti disebutkan di atas. Dasar hukum pemotongannya bersumber pada pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Pemotongan PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut, yaitu
1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggaraan kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh pasal 26 atas imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, luar negeri, dan organisasi internasional. Selanjutnya ada tarif, objek pajak, dan sifat pengenaannya. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26 pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dan bersifat final atas penghasilan berupa yang A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. 2. Sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas penghasilan berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai contoh, bunga, deposito, dan tabungan lainnya. Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, transaksi saham, dan sekuritas lainnya di bursa efek, dan penghasilan tertentu lainnya. B. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan tersebut sebagai objek PPh pasal 26 dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, atau perwakilan usaha luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2. 3. Sebesar 20% bersifat final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak dipotong PPh pasal 26. Saat terhutangnya. Saat terhutangnya pajak penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh pasal 26 tersebut harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT tahunan disampaikan, kecuali wajib pajak tersebut mendapat kemudahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mengacu pasal 26 ayat 4 mengenai BUT. Penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 26. 1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan atas penghasilan berupa A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan, hadiah, dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Yang B.
Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Kedua, pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 3. Pemotong pajak PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong pajak PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. 5. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Namun, apabila bentuk usaha tersebut meminta waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan, pemotongan pajak penghasilan pasal 26 berdasarkan perhitungan sementara, terutang pajak dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan. Akan tetapi, tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Perhitungan pajak PPh pasal 26. Contoh pertama, suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada wajib pajak luar negeri, maka subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% dikali 100 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah. Contoh kedua, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia dan kemudian merebut hadiah uang sebesar 10 juta rupiah, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% dikali 10 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Contoh ketiga, pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan kurang dari 183 hari dan tidak ada taks treati atau P3B, status kawin, mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2013 sebesar $2.500 sebulan kurs, yang berlaku adalah 9.500 rupiah per $1. Perhitungan PPh pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 2.500 dikali 9.500 sama dengan 23.750.000. Penerapan tarif 20% dikali 23.750.000 sama dengan 4.750.000. PPh pasal 26 atas gaji $2.500 sama dengan 4.750.000. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20%. Sebagai contoh, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2013 sebesar 17.500.000.000 rupiah. Pajak penghasilan terutang 25% dikali 17.500.000.000 rupiah sama dengan 4.375.000.000 rupiah. Penghasilan kena pajak setelah pajak yaitu 13.125.000.000 rupiah. Pajak pengadilan pasal 26 yang terutang sama dengan 20% dikali 13.125.000.000 rupiah sama dengan 2.625.000.000 rupiah. Namun, apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13.125.000.000 rupiah tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, maka penghasilan kena pajak setelah pajak 13.125.000.000 rupiah
atau penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Kelsey Risambesi yang akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Nah, yang pertama adalah definisi dari PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam pasal 24 ini untuk menghindari pajak berganda. Nah, pengkreditan pajak luar negeri ini juga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164-KMK.03-2002 tentang kredit pajak luar negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 April 2002. Nah, selanjutnya adalah permohonan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Nah, selanjutnya adalah penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Nah, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri ini dilakukan untuk yang pertama, penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, penggabungan penghasilan ini tidak diperkenankan apabila terjadi kerugian yang diderita di luar negeri. Selanjutnya adalah saat penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Apabila dalam penghasilan kena pajak ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Nah, selanjutnya saya ada contoh perhitungan ketika terjadi kerugian dalam negeri. Di sini ada PT Tugu Indah di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha di luar negeri yaitu 1 miliar rupiah. Lalu, rugi usaha di dalam negeri yaitu 200 juta rupiah. Dan pajak atas penghasilan luar negeri misal 40%. Jadi totalnya 400 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penghasilan dari usaha di luar negeri yaitu 1 miliar rupiah dibagi dengan rugi usaha di dalam negeri yaitu 200 juta rupiah. Maka didapat jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 800 juta rupiah. Yang kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh, pajak penghasilan yang terutang. Rumusnya adalah 25% dikali jumlah penghasilan neto. Maka di sini ditulis 25% dikali 800 juta rupiah. Maka terdapat hasilnya yaitu 200 juta rupiah. Lalu yang ketiga adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Perhitungannya adalah 1 miliar rupiah
dibagi dengan 800 juta rupiah dikali 200 juta rupiah, maka didapat hasilnya adalah 250 juta rupiah. Jadi, karena pajak yang dibayar di luar negeri yaitu 400 juta rupiah, dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar 250 juta rupiah, yaitu masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang yaitu 200 juta rupiah, maka pajak yang dibayar di luar negeri diperkenankan untuk dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan, yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang, maka sebesar 200 juta rupiah. Dan selanjutnya, penjelasan PPh pasal 24 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk lebih memahami perhitungan PPh pasal 24, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh pasal 24. Yang pertama ada perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan dalam PPh pasal 24. Kasus dan pertanyaannya yaitu PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri yaitu sebesar 1 miliar, penghasilan luar negeri tarif pajak 20% sebesar 1 miliar. Hitunglah PPh pasal 24 atau jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri 1 miliar, maka jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17 pajak penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 500 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 2 juta dikali 500 juta, memperoleh hasil 250 juta. Oleh karena itu, batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu sebesar 200 juta. 20% dikali 1 miliar, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi menurut PPh pasal 24 seperti pada contoh. Penghasilan neto dalam negeri yaitu sebesar 1 miliar, PTKP TK per 0 sebesar 36 juta, maka dikurangkan menjadi 964 juta ribu rupiah. Penghasilan neto luar negeri yaitu sebesar 1 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar 964 juta, pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500, 30% dikali 1 miliar 464 juta 700 ribu rupiah sama dengan 439 juta 200 ribu rupiah. Maka total keseluruhannya yaitu menjadi 534 juta 200 ribu rupiah. Adapun batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 1 miliar 975 juta 700 ribu rupiah dikali 534 juta 200 ribu rupiah, maka memperoleh hasil 271 juta 995 ribu 926 rupiah. Pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri yaitu sebesar 200 juta ternyata masih lebih kecil dibanding batas maksimumnya, yaitu 271.995.926 rupiah. Oleh karena itu, jumlah kredit pajak luar negeri pasal 24 yang diperkenankan sebesar 200 juta ribu rupiah. Adapun yang ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh dari Indonesia. Contohnya,
PT Batavia di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Di Singapura memperoleh penghasilan berupa laba yaitu 1 miliar rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 40% sama dengan 400 juta ribu rupiah. Di Malaysia memperoleh penghasilan berupa laba sebesar 3 miliar rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 30% yaitu 900 juta ribu rupiah. Di Filipina menderita kerugian sebesar 2 miliar 500 juta ribu rupiah. Penghasilan usaha di dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah. Penghitungan kredit pajak luar negeri sebagai berikut. Penghasilan luar negeri. Yang pertama adalah laba di Singapura sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah laba di Malaysia sebesar 3 miliar rupiah. Yang ketiga, rugi di Filipina yaitu kosong. Maka jumlah penghasilan luar negeri yaitu 4 miliar rupiah. Ditambah dengan penghasilan dalam negeri yaitu 4 miliar rupiah, maka digabungkan jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 8 miliar rupiah. PPh terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 25% dikali 8 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing adalah untuk Singapura 1 miliar rupiah dibagi 8 miliar rupiah dikali 2 miliar rupiah sama dengan 250 juta. Pajak yang terutang di Singapura 400 juta, namun maksimum pajak yang dapat dikreditkan hanya sebesar 250 juta, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta ribu rupiah. Yang kedua ada untuk Malaysia 3 miliar rupiah dibagi 8 miliar rupiah dikali 2 miliar rupiah memperoleh hasil 750 juta ribu rupiah. Pajak yang terutang di Malaysia sebesar 900 juta ribu rupiah ternyata masih lebih besar dibanding maksimumnya yaitu 750 juta ribu rupiah. Oleh karena itu jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 750 juta ribu rupiah. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta ribu rupiah ditambah 750 juta ribu rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Dalam contoh perhitungan di atas, tampak dengan jelas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri yaitu negara Filipina sebesar 2 miliar 500 juta ribu rupiah tidak boleh digabungkan atau dikomponen dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Adapun yang keempat, itu pengurangan atau pengembalian kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 ayat 5, Undang-Undang Pajak Penghasilan apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Contoh, dalam tahun 2016 wajib pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2015 sebesar 33 juta ribu rupiah yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2016. Maka jumlah sebesar 33 juta ribu rupiah tersebut ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.